Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidar Ali dari Perbanas Institute, Program Studi Teknik Informatika. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah arti personal branding dalam dunia sosial? Bagaimana penerapan personal branding di dalam media sosial yang Anda miliki? Dunia sudah semakin maju mendengar adanya personal branding memasuki dunia sosial. Menurut saya sendiri, mulai dari media-media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook merupakan salah satu contoh nyata gitu dari perkembangan zaman. Itu adalah salah satu media sosial yang saya punya saat ini. Interaksi dilakukan secara langsung dan mungkin karena masa pandemi seperti ini cenderung terbatas. Sekarang jangkauan bisa lebih luas dengan bantuan media sosial. Kita tak perlu teriak hingga kehabisan suara untuk memanggil siapapun. Cukup dengan sistem chat, maka kita sudah bisa berinteraksi. Menurut saya sendiri, personal branding dalam dunia sosial amatlah sangat membantu dalam kondisi yang mungkin terbatas pada waktu saat ini. Namun, ada beberapa segi yang perlu kita pertimbangkan, mulai dari segi kekurangan maupun kelebihan. Dikarenakan adanya kekurangan dari pengenalan setiap orang ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita belum tentu bisa mengenalnya seperti yang ada di media sosial. Namun dari segi kelebihan, kita dapat mudah sekali dalam mengenal seseorang dari kejauhan sekalipun. Dari sini mengenal seseorang tak perlu sampai jauh-jauh. Dari Sabang sampai Merauke nggak perlu. Tapi tetap perlu diingat, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Seringnya berinteraksi dengan seseorang merupakan bagian dari peningkatan kesehatan. Cara berinteraksi pun juga perlu dipantau. Meskipun dunia telah maju, kita tetap perlu adanya interaksi dalam kondisi secara langsung. Dikatakan generasi induk pun kita harus membuktikan bahwa induk itu tak hanya menandakan bahwa kita tidak bisa berinteraksi satu sama lain dalam kondisi verbal. Personal branding menumbuhkan keunikan saya, membangun reputasi pada hal-hal yang ingin saya kenal, dan kemudian membiarkan diri saya dikenal karena pada akhirnya tujuan dari personal branding untuk menciptakan sesuatu yang menyampaikan pesan dan dapat dimonetisasi. Penggunaan personal branding di media sosial menurut saya sendiri perlu adanya perbedaan dari setiap orang. Maka dari itu perlu adanya kenali diri sendiri yang pertama. Ini maksud pengenalan diri sendiri adalah menciptakan persona pribadi yang berlandasan kejujuran. Dengan kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka dalam dunia sosial atau media sosial kita tidak perlu membuktikan apapun atau membohongi atau berbohong demi sesuatu agar orang merasa terkesan pada diri kita. Yang kedua adalah adanya nama yang menarik. Menggunakan nama yang menarik. Yang dimaksud adalah nama tersebut menjadi identitas pertama yang wajib kita gunakan di semua platform di media sosial. Pemilihan nama juga diselaraskan dengan personal branding yang diinginkan, tergantung seperti apa penampilan digital kita. Jika ada tipe yang memiliki selera humor, tak ada salahnya menggunakan nama yang jelas. Yang ketiga, penggunaan profil. Setiap media sosial pasti memiliki kolom khusus untuk deskripsi diri. Manfaat dari kolom itu baik untuk menceritakan biografi singkat kita, dari profil kejujuran pun bisa dikatakan sebagai sumber salah satu. Namun harus kembali kepada diri kita, di mana dunia sangat keras. Hati-hati, kejahatan ada di mana-mana. Karena harus tetap kita jaga, maupun di luar ataupun di digital. Karena itu adanya sistem keamanan yang kuat dalam setiap media sosial. Dari menceritakan profil di biografi singkat, hal ini menjadi salah satu cara paling ampuh untuk menarik orang yang memiliki kesamaan dengan minat kita. Pastikan profil kita diperbarui setiap saat, karena lebih berpeluang untuk dilihat oleh halayak di jagat digital. Jangan lupa selalu up to date, agar membuktikan akun kita asli dan aktif. Yang keempat, adanya strategi konten. Ketika kita adalah orang yang mempunyai personal branding, membuat konten itu adalah bagian penting, sebab kita yang sedang membangun branding untuk memiliki strategi penerbitan konten, buatlah sebanyak mungkin konten secara konsisten. Meski begitu, tetap hadirkan konten yang garap dengan serius. Temukan passion kita terlebih dahulu. Ingat, temukan passion kita terlebih dahulu. Dan buatlah konten yang sejalan dengan passion kita masing-masing. Yang terakhir, ciptakan adanya koneksi pun merupakan salah satu adanya perbedaan dari personal branding.
di era sekarang sulit untuk menjadi single fighter, kecuali kita memiliki banyak modal sehingga bisa membeli semuanya, masuk traffic digital. Tidak, maka kita perlu adanya koneksi sama masyarakat digital. Koneksi itu contoh dan caranya itu adalah salah satunya mengikuti komunitas dalam digital tersebut, dalam media sosial tersebut. Apa yang kalian gunakan, carilah komunitas untuk koneksi agar personal branding kalian berjalan. Jangan sampai adanya single fighter, karena ketika kalian tidak mempunyai modal akan sangat sulit. Beda dengan ada banyak lagi cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan personal branding yang kuat. Setidaknya hal yang mendasar kita sudah tahu. Nomor 2, komunikasi penting karena berbagai alasan. Selain memenuhi kebutuhan praktis, komunikasi yang bermakna berkontribusi pada kesehatan fisik, memainkan peran utama dalam melindungi identitas dan menjadi dasar hubungan sosial. Pertanyaannya, dengan pengamatan selama 2 hari, kenalilah kebutuhan yang Anda coba penuhi dengan berkomunikasi. Bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik dengan meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Peningkatan keterampilan dalam berkomunikasi. Dari cara saya sendiri untuk mengambil suatu kebutuhan, meningkatkan keterampilan komunikasi adalah salah satu cara dan ciri dari seorang mahasiswa. Mulai dari memperhatikan artikulasi, adanya kontak mata, penyelarasan atau berkomunikasi cerdas. Ini adalah salah satu ciri yang menurut saya punya, merupakan salah satu cara komunikasi yang membuat saya cukup terampil. Dari sini saya sering sekali berbicara dengan seseorang, namun tiap pikiran saya terus bergerak. Alhasil ketika adanya seseorang yang berbohong atau dia sedang bercerita, namun cerita itu tidak masuk akal, tidak logis, pemikiran saya bekerja. Jadi ada bahasa tubuh, perlunya adanya gerakan tambahan dalam berinteraksi, membuat adanya ekspresi yang membuat kita berkomunikasi secara aktif. Ini sekali ekspresi bahasa tubuh, gerak tangan, contohnya seperti itu. Santai, hal ini tak perlu dijelaskan lebih karena memang kunci dari komunikasi adalah santai atau relax. Mengatur adanya intonasi suara penting sekali karena adanya kondisi dan situasi yang harus kita atur menurut sedang di jalan atau lagi bersama atasan, bersama teman, sahabat, orang tua. Selalu menggunakan intonasi suara keras, lembut, kecil. Next, adanya emosi. Emosi adalah salah satu pentingnya mengatur setiap berkomunikasi. Membangkitkan rasa emosi dalam diri, namun jangan pula ikut larut di dalamnya. Tetap santai dan jangan lupa beri kesempatan orang lain berbicara. Sekiranya segitu saja dari 2 pertanyaan yang saya jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.